Keris iku nduweni daya nanging tantar bikuwasa, yang artinya keris itu memiliki daya namun tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah takdir yang telah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dari pemula tentang motivasi dalam memiliki keris dan bagaimana cara perawatannya. Tuntutan sejauh ini adalah menjelaskan beragam fenomena dan konsep yang terkandung dalam keris secara ringan dan logis saja. Secara fisik ya harus dibersihkan dari kotoran dan debu supaya tidak berkarat dan korosi. Dalam mencegahnya dioleskan minyak pusaka pada bilah secara berkala. Secara batin cukup dengan suraos dan raos, apalagi saat melolosnya dari busananya. Hal tersebut diujubkan untuk penghormatan pada sebuah karya dari leluhur dan berlahan-lahan titen dengan segala simbol dan sasmitanya. Lalu kita implementasikan kepada lagu hidup kita dalam sehari-hari. Kajian yang bersifat saintifik dan tinemu nalar memang perlu dilakukan untuk memperkaya sudut pandang terhadap kawruh keris itu sendiri, sehingga terhindar dari kesalahan persepsi atau terjebak pada hal-hal yang over mistik yang justru malah memperburuk citra keris itu sendiri, sehingga orang malah kecenderungannya takut kepadanya. Nah, sekarang waktunya kita membabar pusaka lagi. Ia cukup istimewa dengan ujub maharnya Rp15.500.000. Seperti apa prejengannya? Mari kita babarkan dengan lengkap. Busananya gagah nyatrio dan sangat enak dilihat. Ladrang Surakarta dengan bahan kayu terembalu lawas. Seratnya yang nginden menambah kesan indah pada busana pusaka ini. Dipadukan dengan pendok blewah bahan tembaga yang sudah disepuh emas. Bagian belakangnya itu terdapat logo Radia Laksana dengan cara ditata. Secara keseluruhan prejengannya benar-benar bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur Jalak Ngure, Pamoron Genduru Sinebit Winengku, Tangguh Mataram Amangkurat. Pamoron Genduru Sinebit Winengku, ia termasuk jenis pamor miring yang sangat populer dan diburu oleh banyak pecinta tosanaji. Tidak hanya karena keindahannya, namun juga kelangkaannya. Sebagai pamor miring, pembuatannya itu tergolong sangat sulit. Pamor ini memang dinamai Ron Genduru Sinebit, karena memang motifnya menyerupai daun genduru yang disabit atau disayat. Motifnya itu jika dilihat begitu unik, presisi, dan tidak nerjang tepi atau tidak nerjang landep. Ditambah lagi dengan pamor winengku, yakni guratan pamor utama yang dibingkai secara rapi di tepinya. Oleh karena itu, ia disebut Ron Genduru Sinebit Winengku. Secara teknis, pamor ini memang sulit dibuat dan tidak dapat dikerjakan oleh sembarang empu. Diperlukan kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang jauh di atas rata-rata. Beberapa serat menjelaskan bahwa angsar dari pamoron genduru ditujukan untuk meningkatkan kewibawaan dan kepemimpinan. Sementara itu wengkon atau winengku berfungsi sebagai perlindungan dari hal-hal buruk yang mungkin akan datang. Artinya, pusaka ini memang dirancang khusus oleh sang empu untuk para pemimpin yang mengemban tugas berat dalam berperan penting, dengan harapan mereka selalu dilindungi dan selamat. Wallahu a'lam. Pusaka ini memiliki dapur Jalak Ngure dengan rinciannya yang sederhana. Terlihat gandiknya polos, dilengkapi tikel alis, ada pecetan, dan greneng bersusun. Seperti yang kita ketahui, burung jalak sering digunakan sebagai simbol nilai-nilai luhur, yakni mengutamakan hal baik dalam kehidupan, terutama dalam mencari nafkah. Jalak Ngure itu diharapkan dapat mengilhami pemiliknya untuk bersikap selalu jujur, berani berbicara tentang kebenaran, dan tidak merugikan pihak-pihak lain. Leluhur kita itu memang tidak biasa. Mereka senantiasa menyampaikan piwulang dan sasmitanya melalui babaran pusaka. Tidak salah jika kita merasa bahwa budaya adiluhung ini harus kita uri-uri dan pertahankan.
Pusaka peninggalan dari era Amangkurat ini memang termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kita tahu bahwa pada masa itu pengaruh wilayah asing begitu kental dalam pemerintahan Kerajaan Mataram. Pada era tersebut, kerajaan menghadapi banyak permasalahan yang menyebabkan konflik dan perpecahan. Sementara itu, Belanda melalui VOC berusaha melemahkan kekuasaan Mataram itu sendiri. Meski demikian, memang kerajaan ini tetap solid dan berdiri sangat kokoh. Kerajaan Mataram dipimpin oleh keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pamanan, tokoh-tokoh yang telah mendedikasikan diri demi kemajuan kerajaan. Pada masanya, kerajaan ini berhasil memperluas wilayah tanpa peperangan, tetapi melalui kerjasama dan diplomasi yang begitu luar biasa. Dengan kesempurnaan garap dan kelangkaannya, pusaka ini sangat layak dimiliki. Sayang sekali jika harus terlewatkan. Matur nuwun dan salam junjut hati.